Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Nur Kamil Malik. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang teorema himpunan. Di sini terdapat 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian himpunan, penyajian himpunan, kardinalitas himpunan, jenis-jenis himpunan, operasi himpunan, serta dualitas dan multiset. Pengertian himpunan. Di sini pengertian himpunan dibagi dua, secara umum dan menurut ahli. Secara umum, himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Dan menurut George Cantor, seorang ahli matematikawan Jerman, ia menyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atas objek-objek. Objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam suatu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan sifat atau karakter. Kemudian cara penyajian himpunan. Di sini terdapat 4 cara penyajian himpunan. Yang pertama menggunakan teknik enumerasi, kemudian simbol baku, kemudian notasi pembentuk himpunan, dan terakhir diagram Venn. Yang pertama ada teknik enumerasi. Enumerasi sering juga disebut dengan metode tabulasi. Dengan cara ini, himpunan dinyatakan dengan menuliskan semua anggota himpunannya di dalam suatu kurung kurawal. Contohnya, himpunan 4 bilangan ganjil pertama, yaitu himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, dan 7. Dan himpunan 5 bilangan prima pertama, yaitu himpunan B, yang anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Kemudian menggunakan simbol baku. Simbol baku yaitu metode penyajian himpunan menggunakan simbol tertentu yang sudah disepakati. Contohnya, N yaitu himpunan bilangan alami atau natural yang anggotanya 1, 2, dan seterusnya. Dan contoh-contoh lainnya. Kemudian ada notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan yaitu suatu metode di mana himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Contohnya himpunan A dengan anggota Y, di mana 1 kurang dari Y dan Y kurang dari 8. Y adalah bilangan ganjil. Yang terakhir menggunakan metode diagram Venn. Diagram Venn adalah metode penyajian himpunan menggunakan grafis dengan tiap-tiap himpunan digambarkan sebagai lingkaran dan memiliki himpunan semesta yang digambarkan dengan segi 4. Ini contoh gambarnya. Di sini terdapat 2 himpunan A dan B, di mana 4 merupakan irisan dari himpunan A dan B. Selanjutnya masuk kepada kardinalitas himpunan. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Contohnya adalah banyaknya elemen himpunan yang anggotanya apel, jeruk, mangga, dan pisang adalah 4. Himpunan yang anggotanya P, Q, R, dan S juga memiliki 4 elemen. Berarti, kedua himpunan tersebut ekuivalen satu sama lain, atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Kemudian jenis-jenis himpunan. Di sini terdapat 5 jenis himpunan. Himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan sama, himpunan ekuivalen, dan himpunan saling lepas. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinalitas 0. Contohnya, jika diketahui terdapat himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, dan 8, dan himpunan B yang anggotanya 4, 8, dan 10, sebutkan bilangan ganjil yang ada. Penyelesaiannya, karena tidak terdapat bilangan ganjil pada masing-masing himpunan tersebut, maka jawabannya adalah himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Selanjutnya ada himpunan bagian.
Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen himpunan A merupakan elemen dari himpunan B, sehingga himpunan B dapat dikatakan superset dari himpunan A. Contohnya, jika diketahui himpunan A yang anggotanya 1, 3, dan 5, dan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, buktikan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Penyelesaiannya, karena 2, 4, 6 tidak termasuk anggota A, dan setiap elemen A merupakan elemen B. Kemudian ada himpunan sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Atau, dengan kata lain, himpunan A sama dengan himpunan B jika himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka tidak sama dengan B. Contohnya, jika diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, dan 5, dan himpunan B yang anggotanya juga 1, 3, dan 5, buktikan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B. Penyelesaian, himpunan A ekuivalen dengan B karena A dan B memiliki elemen yang sama. Selanjutnya ada himpunan ekuivalen. Dua buah himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Contohnya, diketahui himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apakah kedua himpunan tersebut ekuivalen? Penyelesaiannya, karena jumlah anggota dari masing-masing himpunan A dan B adalah sama, yaitu 6, walaupun anggotanya tidak sama, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Yang terakhir ada himpunan saling lepas. Dua buah himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contohnya, himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, dan himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas karena tidak ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya, ada operasi himpunan. Operasi himpunan terdiri dari irisan, gabungan, selisih, komplement, beda stangkup, dan perkalian kartesian. Yang pertama ada irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda ini. Contohnya, himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang anggotanya B, C, E, G, dan K. Maka A iris B adalah himpunan anggotanya B dan C. Kemudian ada operasi gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda ini. Contohnya, himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang anggotanya B, C, E, G, dan K. Maka A gabung B adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, E, G, dan K. Kemudian ada operasi selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Contoh soal, himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, dan E, dan himpunan B yang anggotanya B, C, E, G, dan K. Maka A selisih B adalah himpunan yang anggotanya A dan D. Kemudian terdapat komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan
kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan dengan A pangkat C. Contohnya, himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9, dan himpunan S atau semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka A komplement adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A dan B, namun tidak pada keduanya. Notasinya sebagai berikut. Contohnya, himpunan A 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya 3, 5, dan 6. A beda setangkup B, yaitu himpunan yang anggotanya 1, 2, 5, dan 6. Yang terakhir adalah perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan himpunan B yang anggotanya semua pasangan berurut yang dibentuk dari komponen dari A dan B. Notasinya A kali B. Contohnya, himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, dan B yang anggotanya A dan B. Maka himpunan A dikalikan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya 1, A, 2, A, 3, A, 1, B, 2, B, dan 3, B. Dualitas dan multiset. Prinsip dualitas mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contoh prinsip dualitas, di Amerika Serikat, kemudi mobil di kiri depan, sedangkan di Indonesia, kemudi mobil di kanan depan. Peraturannya, di Amerika Serikat, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Pada jalan yang berlajur banyak, lajur kiri untuk mendahului. Bila lampu menyala merah, mobil belok kanan boleh langsung. Sedangkan di Indonesia, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Pada jalur yang berlajur banyak, lajur kanan untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil berbelok kiri boleh langsung. Berikut tabel dualitas dari hukum aljabar himpunan. Contoh soal yang menggunakan prinsip dualitas. Himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan B yang anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Buktikan bahwa A gabung B selisih A ekuivalen atau sama dengan A gabung B. B selisih A adalah himpunan yang anggotanya 7. A gabung B selisih A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan A gabung B juga himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini membuktikan bahwa dua cara bisa menghasilkan jawaban yang sama seperti prinsip dualitas tadi. Kemudian ada himpunan multiset atau himpunan ganda. Multiset atau himpunan ganda adalah himpunan yang elemennya boleh berulang atau tidak harus berbeda. Contohnya himpunan A yang anggotanya 1, 1, 1, 1, 2, 2, dan 3. Kemudian, operasi pada himpunan ganda. Di sini terdapat 4 operasi, yaitu irisan, gabungan, selisih, dan penjumlahan. Operasi pada himpunan ganda. Pada operasi irisan, elemen yang akan diiris adalah elemen dengan multiplisitas atau pengulangan paling sedikit. Contohnya, himpunan A yang anggotanya 1, 1, 1, 2, 2, 3, dan 3. Dan himpunan B yang anggotanya 1, 1, 2, 3, 3, dan 3. A iris B adalah himpunan yang anggotanya 1, 1, 2,
3, dan 3. Lalu pada operasi gabungan, elemen yang akan digabungkan adalah elemen dengan multiplisitas atau pengulangan paling banyak. Contohnya, himpunan A yang anggotanya 1, 1, 1, 2, 2, 3, dan 3. Dan himpunan B yang anggotanya 1, 1, 2, 3, 3, dan 3. A gabung B adalah himpunan yang anggotanya 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 3. Kemudian, pada operasi selisih atau pengurangan, elemen yang memiliki multiplisitas paling banyak akan dikurangkan dengan elemen yang sama namun dengan multiplisitas yang lebih sedikit. Contohnya, himpunan A yang anggotanya 1, 1, 1, 2, 2, 3, dan 3. Dan himpunan B yang anggotanya 1, 1, 2, 3, 3, dan 3. Himpunan A selisih himpunan B, yaitu himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Yang terakhir, terdapat operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan, multiplisitas dari elemen yang akan dijumlahkan. Contohnya, himpunan A yang anggotanya 1, 1, 1, 2, 2, 3, dan 3. Dan himpunan B yang anggotanya 1, 1, 2, 3, 3, dan 3. Mohon maaf, ini seharusnya A tambah B akan menghasilkan himpunan yang anggotanya 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, dan 3. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.